Gue punya mobil 5 om. Oke. Gue mau wakafin 2 gitu. Nah, apakah mobil gue itu layak disebut wakaf? Atau nggak semua barang tuh bisa dijadiin wakaf gitu? Coba gimana om? Oke. Selamat datang di Zakatologi. Gue Aldi. Gua Bimo. Kali ini kita akan bahas tentang Ziswaf dan apa impact-nya Ziswaf dengan personal development. Oke. Yang kita tahu kan Ziswaf itu cuma ini ya, infak, sedekah kayak gitu, padahal sebenarnya itu jauh lebih besar lagi ya mengenai impact-nya atau dampaknya. Nah, di pembahasan kali ini atau podcast kali ini adalah podcast perdana kita di Zakatologi. Kita akan bahas di sini di 4 segmen. Yang pertama ada pengenalan Ziswaf ya, supaya teman-teman di sini audiens pada tahu Ziswaf itu definisinya lebih dalam lagi. Lalu perbedaan Ziswaf itu sendiri dari setiap elemennya. Ada yang namanya hubungan Ziswaf dan pengembangan diri. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mengoptimalkan Ziswaf untuk mencapai Indonesia Emas. Let's go. Oke, Amim. Siap. Jadi Ziswaf itu apa sebenarnya? Di sini yang gue tahu tuh Ziswaf itu ya cuma ini doang, infak, sedekah-sedekah. Ya, sedekah-sedekah subuh kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih Ziswaf itu? Kenapa namanya harus Ziswaf? Kenapa nggak Wafzis atau Iswazas gitu ya? Kenapa nggak infak dulu tapi kenapa zakat dulu? Boleh deh Om Bim kasih insight-nya ke gua. Silakan Om Bim. Ntar kita bakalan tektok ya soal impact-nya nih. Gue coba analisa impact-nya buat sumber daya manusia di Indonesia nih gimana nih ntar. Silakan Om Bim. Oke. Thank you Bro Aldi. Ya jadi kita sharing-sharing ya teman-teman. Jadi saya juga yang menyampaikan apa yang saya pelajari insya Allah mengenai Ziswaf. Jadi kenapa sih dinamakan Ziswaf? Karena memang itu berurutan ya dari zakat, infak, sodako, wakaf. Jadi kenapa dinamakan zakat dulu? Karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan umat muslim. Jadi makanya dia ditaruh di awal. Oke. Terus. Nah itu jadi ada kelanjutannya tuh. Jadi ngomongin setelah zakat, terus infak, terus sedekah. Nah kenapa juga ditaruh zakat itu di awal? Karena umat muslim itu wajib zakat ya. Jadi tidak dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah ya jika belum berzakat. Tapi kalau misalnya saya mau bersedekah aja nih, infak itu nggak apa-apa juga, diperbolehkan. Tapi dianjurkan untuk mengawalinya dengan zakat tadi. Oh, jadi kayak skala prioritas gitu ya sebenarnya. Kenapa kita sebenarnya sebelum bersedekah nih kita harus kewajibannya zakat dulu gitu. Zakat. Oke. Nah, cuma gimana Om? Misalkan gue nih penghasilan gue setahun kurang dari 50 juta atau kurang dari 60 juta karena gue karyawan UMR. Nah, itu ada kewajiban gak sih sebenarnya buat zakat? Ya, jadi mengenai orang-orang yang berzakat itu kan ada syaratnya. Ya, yang pertama ngomongin dia harus nisab ataupun haul. Ya, jadi haul itu adalah batas waktu ya 1 tahun. Ya, jika orang itu sudah penghasilan atau pendapatannya mencapai 1 tahun, dia wajib berzakat. Dan secara nisabnya itu 85 gram emas. Jadi dalam 1 tahun misalnya penghasilannya 85 gram emas, dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya itu 2,5% tadi. Berarti kalau diukur dari harga emas sekarang itu sekitar 126 juta berarti ya? Ya. Wah gila, berarti emang Islam ini memberikan batas gitu ya? Batas untuk umat muslim ini mampu atau tidak gitu. Nah, jadi emang ya karena dia cukup dan layak untuk berzakat gitu, ya akhirnya dia memang harus mengeluarkan hartanya gitu ya. ya. Nah, kalau infak dan sedekah sendiri itu gimana Om? Jadi membicarakan infak adalah sesuatu
rutinitas yang dikeluarkan umat muslim yang tujuannya memang juga untuk penyalurannya untuk rutinitas, contohnya marbot masjid gitu. Marbot masjid Oke. dia bekerja kan setiap hari di masjid, berjuang ya di jalan Allah, entah itu membersihkan masjid, muazin. Nah itu kan memerlukan biaya-biaya operasional. Nah itu yang diperuntukannya dari dana infak tadi. Oke. Jadi, tapi apakah infak itu memang diperuntukkan khusus buat masjid aja? Enggak, bebas. Jadi memang tapi orang-orang yang berjuang di jalan Allah tadi, penerima manfaat. Contoh. Contohnya tadi ada marbot masjid, terusnya ada juga guru ngaji. Tuh, terusnya bisa juga contohnya relawan-relawan gitu yang memang bekerja untuk berdakwah tadi. Oh, ya intinya ya yang dia fisabilillah gitu ya. Fisabilillah. Nah, kalau sedekah gimana? Kalau sedekah ini dia bentuknya bebas ya. Contohnya tidak harus dari harta. Secara diri pun itu bisa. Contohnya kita berperilaku yang baik kepada orang tua, berperilaku baik kepada teman, membantu sesama, bahkan kita tersenyum aja itu sudah dinilai sedekah. Tersenyum. Oh gitu. Ya. Jadi kayak lebih perilaku baik yang bebas aja gitu ya. Perilaku baik. Oke. Nah, kalau misalkan gini nih, Om. Misalkan gue di sini ya gue nggak mau sedekah uang misalkan. Karena gue pengen bantu orang gitu. Oke. Pengen ngebantu orang, misalkan gue ngebantu ke masjid deh. Gue jadi yang azan gitu atau jadi imam. Apa itu gue masuk yang sedekah gitu? Masya Allah. Itu ya sudah dinilai sedekah. Oh gitu. Karena berbuat suatu kebaikan. Hmm. Di mata Allah itu adalah suatu kemuliaan. Oh, oke. Jadi sudah dinilai sedekah di situ. Dapatkan pahala. Kurang lebih ya perilaku. Ya bukan cuma uang gitu ya. Bukan cuma uang. Oke. Nice. Nah, sekarang wakaf, Om. Siap. Nah, yang gue tahu nih, wakaf ini kebanyakan tuh bentuknya barang. Nah, gimana tuh penjelasannya, Om? Oke, jadi wakaf itu memang ada barang, ya, lahan, bangunan, lebih kepada fasilitas, fasilitas umum ataupun fasilitas untuk ibadah, tuh wakaf. Jadi wakaf itu juga kenapa ditaruhnya di posisi terakhir kan, ziswaf, wakaf. Jadi wakaf itu sebenarnya untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan uang, gitu. Setelah dia berzakat, dia infak, sodako, dia mempunyai tabungan nih. Nah jadi ditingkatkan yaitu berwakaf. Tujuannya yaitu pahalanya agar mengalir terus. Bahkan setelah, walaupun dia masih hidup ataupun setelah dia tiada ya, itu pahalanya akan terus mengalir. Bahkan bisa atas nama orang tua. Jadi untuk kita kebaikan orang tua kita wakafkan dan pahalanya terus mengalir ke orang tua itu. Nah contoh. Gue punya mobil 5, Om. Oke. Gue mau wakafin 2 gitu. Nah, apakah mobil gue itu layak disebut wakaf? Atau nggak semua barang tuh bisa dijadiin wakaf gitu? Coba gimana, Om? Oke. Thanks, Bro Aldi. Jadi kayak contohnya sekarang tuh lagi banyak juga tuh yang menjelaskan wakaf Al-Quran ya. Oke. Jadi sebenarnya ngomongin wakaf Al-Quran itu tidak disebut wakaf. Oh tapi gitu? Sedekah Al-Quran. Kenapa? Karena wakaf itu adalah suatu aset yang bisa di maintenance, dijaga keberadaannya. Jadi kalau misalnya ngomongin Al-Quran, itu kan kalau misalnya mohon maaf ya, contohnya rusak, kebanjiran, itu kan hilang, kita tidak juga bisa mengetahui kalau misalnya robek gitu. Tapi kalau misalnya contohnya aset ataupun tadi mobil ya, mobil kita bisa jaga, kita bisa kembangkan, bahkan
itu penerima manfaatnya bisa terus-terusan, entah itu buat ngantar anak-anak yatim ke sekolahnya, ataupun digunakan untuk membantu, tidak ada ambulan nih untuk mengantar orang yang sakit. Tuh, keperluan itu tuh disebutnya wakaf tadi secara barang. Wah, berarti wakaf Al-Quran itu emang sebenarnya itu nggak layak disebut wakaf gitu ya? Iya, Iya, tapi sih gue sering lihat sih orang yang ya crowdfunding di jualan crowdfunding wakaf Quran gitu. iya. Ya sebenarnya memang itu mispersepsi aja gitu. Kan menarik Om Bim. Berarti memang nggak semua hal itu bisa kita wakafin. Iya, Asalkan memang bisa kita maintain gitu. siap. Nah, oke. Itu tadi kita pengenalan Ziswaf ya. Mungkin teman-teman di sini itu baru kulitnya aja. Om Bim nih di sini dia bisa dibilang praktisi ya. Praktisi karena udah certified apa Om Bim tentang Ziswaf? Alhamdulillah udah sertifikasi AMIL. Amil ya, sertifikasi Amil, Masya Allah gitu. Kita jadi lebih, nanti di episode berikutnya kita bisa lebih paham lagi tentang Ziswaf beserta implementasinya teman-teman. Oke, kita masuk ke segmen 2 kalau gitu. Siap. Tentang perbedaan Ziswaf. Ya, tadi kan baru dibahas di kulitnya aja nih. Mengenai skala prioritasnya gitu. Nah, Om Bim bisa kasih insight apa lagi nih tentang perbedaan Ziswaf ini dari sisi komponennya Om Bim. Ya, misalkan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Kita udah dibilang berzakat atau udah dibilang berinfak atau sedekah itu di timingnya pas lagi kapan. Nah coba deh gimana Om Bim?